Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini spesial pada perayaan ulang tahun Garry Kasparov beberapa hari yang lalu, di mana sang legend ini lahir di Azerbaijan 13 April 1963 dan saat ini berusia 58 tahun. Dan sekali lagi, happy birthday to legend Garry Kasparov. Dan di kesempatan ini saya memilih permainannya waktu masih berumur 18 tahun menghadapi salah satu pelatihnya, yaitu Alexander S. Nikitin. Jadi bisa dikatakan murid PS Guru. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini Kasparov hitam sehingga papan catur saya buat seperti ini, di mana Alexander mulai langkah dengan E4 dibalas C5. Kita akan belajar bagaimana Kasparov di masa mudanya memainkan pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, E6 mengarah kepada variasi Prancis. D4, pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke C6, di sini kuda ke B5. Dan ini cukup penting teman-teman. Dan balasan terbaik D6. Apabila semisal kita mencoba mengusir langkah slow A6, maka kuda akan aktif melakukan skak. Dan setelah kita wajib menerima, maka kita lihat teman-teman di sini putih lebih aktif dan kita dicegah untuk melakukan rokade pendek ke depan. Oleh karena itulah teman-teman, di dalam posisi ini D6 adalah langkah wajib. Pion ke C4, kuda ke F6, kuda ke C3, A6, kuda ke A3, gajah ke E7 mempersiapkan rokade, gajah ke E2, begitupun dengan putih, rokade pendek, begitupun dengan putih. B6 mempersiapkan fianchetto gajah ke depan, gajah ke E3, kuda ke E5, benteng ke C1, gajah ke B7. Sesuai rencana di sini dua kali mengancam pion sehingga F3, benteng ke B8 melindungi pion ke depan, gajah ke D4, di sini mengancam kuda, benteng ke E8 mencoba langsung menguasai file E ke depannya, menteri ke D2, di sini mencoba untuk membawa benteng untuk langsung ke file D atau juga bermanuver menteri untuk mensupport gajah mengancam pion. Gajah ke A8 mencoba untuk membuka akses benteng melindungi pion B6, benteng ke D1, kuda ke D7, di sini mempersolid kuda satu sama lain juga mensupport pion ke depan, gajah ke F1, benteng ke C8, raja ke H1 mengamankan raja ke depan, menteri ke C7, menteri ke F2 mengancam pion, menteri ke B8, gajah ke E2, kuda ke G6. Kita akan melihat bagaimana kedua pemain begitu sabar melakukan maneuvering sederhana ya. Gajah ke E3, gajah ke H4, menteri ke G1, gajah ke F6, kuda ke B1 mencoba untuk bermanuver kuda, gajah ke E5, benteng ke D2, di sini mencoba menumpuk benteng ke depan, gajah ke C6, benteng ke C2, gajah ke A8, B4 mencoba mendorong pion di file C, pion ke H6, kuda ke A4, kuda ke F6. Di sini suatu langkah kesalahan ya, karena mengorbankan pion, tetapi dengan kompensasi ke depan pengaktifan kuda teman-teman. Ini akan kita lihat rencana ide dari Garry Kasparov. Di sini gajah memukul pion, kuda ke F4. Di sini mengancam gajah sehingga gajah mundur ke F1, D5. Pion memukul pion, kuda ke A4, yaitu mensupport gajah ke depan. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, bagaimana jika di posisi ini pion memukul pion?" Jelas ini fatal ya, di mana gajah memukul kuda, di mana terjadi pertukaran dan kita lihat pion juga akan kembali dan di sini mengancam benteng dan gajah teman-teman. Oke, dan untuk itulah di dalam posisi sebelumnya kuda ke A4 dilanjutkan dengan kuda ke E6, A3, gajah ke F4 mencoba untuk langsung menyerang kuda dan memaku kuda juga, C5, gajah ke C6 mengancam kuda, kuda mundur ke B2. Di sini alangkah lebih baik untuk juga mensupport
pion ke depan, lagi-lagi kiri Kasparov langsung mengetek sayap raja dengan kuda ke G5 teman-teman. Di sini langsung gajah memukul pion, maka kuda ke H5. Kita lihat kedua kuda ini atau perwira-perwira dari hitam, kita lihat semuanya mengarah menyerang raja. Di sini kuda ke F1, langkah blunder dari putih. Kita lihat bagaimana susahnya untuk melihat langkah terbaik di posisi ini ya. Cukup kompleks teman-teman. Di sini apabila kuda ke B3 misalkan, memang ini salah satu opsi tetap mengorbankan benteng teman-teman, di mana pertukaran, tetapi keuntungan ialah di mana pion ini ke depan tidak bisa dimajukan karena ada kuda, juga kuda ke depan langsung juga mensupport pion. Atau juga teman-teman di dalam posisi seperti ini bisa juga dengan kuda ke D3, di sini mengancam gajah, di mana gajah memukul pion, maka menteri memukul gajah teman-teman. Ini akan menjadi draw, di mana menteri memukul menteri adalah fatal ya, di mana jelas di posisi ini putih unggul 1 perwira, tetapi Garry Kasparov pastinya sudah mempersiapkan dengan kuda ke G3 skak, maka akan terjadi bolak-balik skak, di mana di sini tidak memukul benteng karena jelas nantinya juga ke depan masih unggul perwira, sehingga di sini akan terjadi bolak-balik dan draw teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya dengan jelas, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Alexander memainkan dengan kuda mundur ke F1, maka sesuai rencana gajah memukul benteng, benteng memukul gajah, D4. Inilah bedanya teman-teman. Apabila kuda sebelumnya ada, maka pion ini tidak dapat berkembang. Di sini menteri ke F2. Bagaimana jika menteri memukul pion? Maka kuda akan memukul pion teman-teman, mengancam menteri, dan lagi-lagi apabila pion memukul kuda, maka gajah memukul kembali skak, cukup berbahaya. Raja ke G1, kuda ke F4. Lihat teman-teman, manuver ke depan memforking perwira-perwira putih. Raja ke F2, maka gajah ke B7, menyelamatkan diri dan mempersiapkan benteng ke depan. Gajah memukul gajah misalkan, benteng ke I2 skak. Raja ke F3, maka menteri memukul gajah skak. Raja ke G3, menteri ke G2 skak. Raja memukul kuda G5 skak. Raja ke F5, maka menteri ke F3 skak. Menteri menutup dan skak mat. Sungguh luar biasa perhitungan dari hitam ke depan. Dan untuk itulah kita kembali. Di posisi ini putih memainkan dengan menteri ke F2. Kuda memukul pion, lagi-lagi tetap mengorbankan kuda. Di sini gajah memukul benteng. Sebelumnya di posisi ini bagaimana jika pion memukul kuda? Maka akan dibalas dengan menteri ke A8 teman-teman. Mengancam gajah, juga mengancam pion. Gajah memukul benteng misalkan, maka gajah memukul pion skak. Raja ke G1, benteng ke I2. Kita lihat teman-teman, bagaimana putih menyelamatkan menteri. Semisal menteri menyelamatkan diri, maka jelas di posisi ini benteng ke G2 skak, di mana setelah raja ke H1, benteng ke G4 skak mat. Oke, dan lagi-lagi apabila di dalam posisi ini menteri harus mengorbankan dirinya, maka jelas di posisi ini simple, hitam sangat unggul. Dan kita kembali. Jadi dipastikan apapun opsi dari putih, hitam sudah cukup unggul ya. Di sini gajah memukul benteng. Maka coba kawan-kawan, di dalam posisi seperti ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda dapat menemukan taktik kombinasi dari Garry Kasparov? Garry Kasparov memainkan dengan benteng ke I2, mengancam menteri. Lihat langkah ini, mengorbankan benteng. Dan di sini benteng ke E1, langkah penundaan skakmat. Sebelumnya apabila menteri menerima pengorbanan benteng, maka akan dilanjutkan dengan menteri memukul pion H2 skak. Tiada pilihan kecuali kuda memukul, maka kuda ke G3, skakmat indah teman-teman. Kita lihat kedua kuda ini, dan raja tidak bisa berpindah kemana-mana. Dan di posisi seperti ini, benteng ke I1, tetapi setelah langkah simpel, benteng memukul menteri. Di sini juga putih menyerah. Mengapa putih menyerah? Apabila dilanjutkan benteng melakukan skak, jelas dimakan saja ya. Dan apapun opsi selanjutnya, kita lihat di sini ancaman skak ke depan. Dan apabila gajah melindungi pion, di sini menteri dapat ke C1. Maka jelas ancaman skak mat tak bisa dicegah teman-teman. Dan inilah kira-kira akhir yang akan terjadi. Bagaimana kawan-kawan? Sungguh luar biasa ya permainan dari Garry Kasparov.
Dan seperti biasa teman-teman, di akhir permainan kita selalu memberikan Fajal sebagai bahan latihan. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Dan berikut teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, oke? Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran atau request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.